Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pi Cooking Channel. Kali ini aku bikin bakpao. Cuma kali ini aku bikinnya pakai tepung protein tinggi. Biasanya pakai protein rendah ya. Jadi meski pakai protein tinggi dan pakai pewarna putih, hasilnya tidak terlalu putih banget ya teman-teman. Cuman dari segi keempukannya lebih banget empuk ya, atau lebih empuk banget istilahnya pakai tepung protein tinggi. Ini seperti lembutnya seperti roti manis ya, betul-betul lembut. Jadi teksturnya itu betul-betul lembut banget ya. Menurut saya ini enak, empuk. Jadi teman-teman kalau pengen bikin bakpao yang super empuk banget, pakai tepung protein tinggi ya. Kalau pengen menul-menul dan agak putih ya, pakai tepung protein rendah gitu menurut saya, menurut pengalaman ya. Dan kalau saya sih sukanya yang seperti ini ya, empuk banget, sama seperti yang dijual-jual ya. Tapi kalau dari putihnya karena pengaruh gula pasir juga bisa ya. Jadi karena aku pakai gula pasir 2 sendok makan, itu pengaruh sih teman-teman. Kalau teman-teman nggak pakai gula pasir pun nggak apa-apa ya. Semuanya oke ya. Jangan pakai coklat pun juga tidak bocor ya, itu karena kita pakai teknik ya teman-teman. Jadi harus belajar bagaimana membungkusnya supaya nggak bocor ya, meskipun dia agak nongol dikit coklatnya. Oke, yang satu lagi nih memang dia kuisi coklat tidak bocor ya. Jadi teman-teman perhatikan cara membungkusnya ya. Walaupun saya juga belajar dari pengalaman tentunya ya teman-teman, saya bukan ahlinya, tapi karena pengalaman adalah guru yang terbaik, jadi saya percaya dari pengalaman saya bisa sharing ya. Oke teman-teman, yuk kita simak bahannya. Ini ada mentega putih, gak sebanyak ini, cuma 2-3 sendok makan, dan saya pakai tepung double zero. Nih penasaran ya yang mau pakai tepung double zero pembuatan donat, pembuatan bakpao maksudnya, bukan donat ya. Ini juga saya pakai GS bakpao ya yang pernah saya review. Dan ini 2 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, baking powder 1 sendok teh, 1/4 sendok teh pewarna putih, dan 250 ml air hangat. Meskipun pakai pewarna putih tetap aja agak tidak terlalu putih ya, putihnya kayak putih tulang malahan ya, karena memang pencampuran gula pasir itu mempengaruhi katanya sih gitu teman-teman. Saya belum bisa membedakan karena belum praktek ya bakpao yang tidak menggunakan gula pasir dengan bakpao yang menggunakan gula pasir. Oke, mohon maaf nih teman-teman, ada back sound yang sedikit mengganggu ya, karena di belakang ada masih sibuk dengan renovasi. Jadi maaf kalau videonya suaranya agak terganggu ya. Dan ini kita kocok-kocok aja dulu sampai gulanya tuh larut ya ke dalam air semua. Setelah itu baru kita masukkan satu persatu bahannya, terutama garam, gula pasir, terus telur juga ya, semuanya disatukan. Dan raginya saya pakai GS bakpao karena pernah saya review ya, jadi saya mau praktekkan ini GS bakpao tuh kayak apa. Ternyata hasilnya lumayan ya, empuk. Dan supaya tes dia aktif atau enggak, jadi saya coba ya, saya masukkan dulu ke dalam cairan telur dan air dan gula garam, sampai dia benar-benar aktif baru kita bisa pakai. Karena kita nggak tahu ya lamanya di toko, walaupun expirednya masih lama, tapi penasaran, jadi perlu tes dulu si raginya beraktif atau tidak gitu. Ini garam ya, setelah itu baru ragi bakpaonya ya. Sebenarnya saya sering juga bikin bakpao tapi pakai ragi biasa ya, ragi yang kebanyakan kita pakai ya, ragi pada umumnya, bukan ada khusus ragi bakpao. Tapi saya pengen coba juga nih ragi khusus bakpao itu seperti apa. Kalau teman-teman pengen coba juga, ada tuh ragi plus
bread improver ya. Jadi saya pernah pakai bread improver, hasilnya juga empuk, lembut banget. Lagi biasa ditambah seperempat sendok teh bread improver, pelembut roti. Jadi memang dulu saya pakai merek apa ya, saya lupa, dan tidak apa ya, lebih berkeriput gitu. Jadi karena pakai pelembut roti juga pengaruh sih si bakpaonya jadi berkeriput atau enggak. Karena memang ketika saya kukus itu ya teman-teman, itu juga api pengaruh. Dan ini ada yang ditutup, ada yang sedikit dibuka. Jadi untuk pengukusannya nggak boleh tertunda sih. Saya pakai dua kukusan ya. Jadi suara ketok-ketok palunya itu masih terdengar, mohon maaf ya teman-teman, karena lagi itu tadi ya, lagi masih renovasi. Dan kita tunggu ya, buih-buihnya sudah oke, sudah aktif, baru kita akan campurkan bahan-bahan lainnya seperti bahan kering. Dan setelah didiamkan kurang lebih 10 menit ya, atau sampai 15 menit, baru kita bisa lihat buih-buih raginya sudah aktif. Berarti ini oke, sudah layak kita pakai ya. Ini ada tepung terigu, kita akan masukkan dulu bahan kering. Kita pakai chopstick ya, atau sumpit, supaya semuanya tercampur rata dulu. Setelah itu baru baking powdernya saya pakai 1 sendok teh dan seperempat sendok teh pewarna putih ya. Meskipun tidak pengaruh ya teman-teman, ternyata hasilnya kurang putih banget karena tepung protein tinggi. Dan juga kok lupa ya saya, gula ya, pemakaian gula itu pengaruh juga sih. Dan kalau pakai protein rendah itu pengalaman saya lebih menul ya, lebih kokoh, dan juga ya lebih putih aja gitu. Oke, nih sudah tercampur dengan rata, baru kita akan uleninya lumayan nih teman-teman, sampai 15 menit atau lebih ya, sampai kalis, kalau ditarik itu mulur sampai keluar golden windownya. Setelah tercampur rata, baru kita tambahkan 3 sendok makan mentega putih. Setelah itu, kalau dirasa dia sangat lengket, teman-teman tidak perlu tambahkan tambahkan tepung yang sekaligus ya. Maksudnya di tepungnya itu taruhnya di pinggir-pinggir baskom aja, bertahap. Misalnya terlalu lembek banget, nah pertama kita kasih minyak sayur dulu ya. Ini kan lembek banget, licin, jadi kita kasih minyak sayur kurang lebih 1 sendok makan dulu. Dirasa sudah tercampur, tambah lagi 1 sendok lagi, tergantung konsistensi adonan sudah kalis apa belum, sudah tidak tidak terlalu lengket banget ya. Oke, setelah itu baru kita taburkan tepung terigu sedikit-sedikit aja,
1 sendok tapi di pinggir-pinggirnya gitu, jangan banyak ya teman-teman, paling enggak tambahannya 3 sendok makan lah. Dan saya pakai ukuran gelasnya bukan yang biasanya, jadi mungkin agak kelebihan dikit ya, jadi harus dikasih tepung sedikit aja. Dan ini bantuannya pakai minyak sayur ya, minyak sayur secukupnya aja ya, supaya dia tidak terlalu lengket banget, jangan sekaligus ya teman-teman. Setelah benar-benar kalis tidak ada yang nempel di baskom, kita resting ya 30 menit juga nggak apa-apa. Dan kita siap potong-potong ya, sesuai dengan ukuran. Teman-teman bisa pakai timbangan atau dikira-kira. Dan ini pakai olesan minyak sayur dulu biar nggak lengket banget ya. Kalau adonan dikira-kira masih terlalu lembek nggak apa-apa ya, bikin si rotinya itu empuk menurut saya ya, jadi lebih empuk banget, jadi nggak keras. Nah ini teksturnya udah lumayan bagus ya teman-teman. Kalau ditarik itu mulur dia, itu tandanya sudah cukup. Semua kita bulat-bulatkan dulu ya, setelah itu baru kita isi dengan ini apa namanya, coklat. Ini ada suara apa lagi ya, sepeda. Jadi tipis-tipis dulu pinggir-pinggirnya, biarkan yang tengahnya tebal, baru kita cubit-cubit seperti ini ya. Kita cubit-cubit semua biar nanti nggak bocor. Nah inilah tekniknya ya teman-teman. Jadi pinggir-pinggirnya kita tipis-tipis ringkas, sedangkan yang tengahnya biarkan tebal, karena memberi peluang untuk mekarnya kan mengembang ke atas. Jadi yang bawah kita cubit, kita pelintir ya, kita rapat-rapatkan, baru kita kasih kertas cup, atau teman-teman punya daun pisang bisa pakai daun pisang ya, seperti ini kurang lebih. Untuk isian bahan kering saya pakai abon juga sama ya teman-teman, kita akan pipihkan dulu pinggir-pinggirnya, biarkan tengahnya agak tebal. Apalagi mau isian ayam ya, ayam kan ada kuah-kuahnya, kalau bisa kuahnya itu dibikin surut dulu ya, baru kita bisa isi dengan filling ayam. Dan ini abonnya secukupnya aja, jadi kalau ngebungkus bakpao itu memang harus tengah-tengahnya tebal sama ya. Ini cubit-cubit juga, atau bisa dengan bentuk lain juga yang lebih cantik nggak apa-apa, karena saya buru-buru jadi ngejar waktu, saya biasa aja ngebungkusnya. Jadi seperti ini tuh bikin bakpaonya nggak bocor ya, karena dia perlu resting proofing, pengembangan ya. Nah, ini ditaruh di atas gini nggak apa-apa, dia tidak akan membelah. Kalaupun dia pas itu belah, nah kita bisa cubit-cubit lagi ya teman-teman, kira-kira seperti itu. Jadi sambil penyelesaian ini kita harus siapkan dandangnya. Saya siapkan 2 karena nggak punya yang besar, saya punya yang kecil. Kenapa? Karena kalau nggak sekaligus gitu overproofing teman-teman. Kalau overproofing dia mengembang 2 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat, dia bisa apa namanya mengkerut gitu. Jadi harus sekaligus dikukusnya ya, dan dikukusnya dengan api yang sedang aja, nggak besar nggak kecil, jadi sedang aja ya teman-teman. Nah ini metode yang tutupnya saya tutup rapat bagus, ini dengan tutupnya yang sedikit kebuka. Apa sih bedanya? Ternyata yang ditutup rapat dengan api sedang cenderung kecil dia bagus montok, dan agak keriput dikit nih yang dibuka sedikit tutupnya. Jadi apa teman-teman, teknik api juga pengaruh ya, sama tutup itu pengaruh juga. Oke, sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya. Sampai ketemu, semoga bermanfaat.